Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah sampai sini. Saatnya sekarang meneruskan pelajaran baru. Bagaimana kalian bisa membuat administrasi perusahaan kalian jauh lebih baik. Ya, administrasi perusahaan itu penting banget teman-teman UKM ya. Jadi kalian dalam perusahaan itu harus diterapkan administrasinya yang jelas. Gunanya apa? Supaya administrasi kalian itu benar, bisa terhitung, bisa terpelihara, secara ekosistem perusahaannya kalian itu jadi lebih solid. Gitu salah satu tujuannya. Dan dengan administrasi yang baik, kalian jadi lebih gampang penentuan-penentuannya. Mau lihat dari sisi yang mana jauh lebih mudah gitu teman-teman. Jadi ilmu administrasi perusahaan ini yang saya akan sharekan kepada kalian ini berguna untuk bagaimana si administrasi itu bisa mendukung keberhasilan bisnisnya kalian. Gitu. Mungkin kalau bagaimana pengertiannya, tujuan dan ilmunya mungkin kalian sudah paham ya. Tapi saya informasikan lebih lagi sehingga kalian bisa lebih aware lagi ya. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia ataupun SDM kalian atau pegawai kalian, tim-timnya kalian. Itu harus benar-benar ada penyesuaian ya. Menyusun strategi secara kebijakannya, bagaimana pelaksanaannya, pembagiannya ya, dan pengordinasian dan pengendalian. Ini penting teman-teman. Jadi bagaimana sisi sistemnya kalian bisa efisien, sistemnya kalian bisa diterapkan sama SDM-SDM-nya kalian. Itu yang juga kalian juga harus bisa penerapan secara administrasi sehingga perusahaannya kalian itu bisa value-nya itu lebih jelas lah gitu. Jadi si ownersnya pun juga nggak pusing dengan administrasi yang jelas dan tepat begitu teman-teman. Terus kemudian kalian juga harus bisa memahami tentang struktur organisasi. Struktur organisasi ini misalnya CEO-nya siapa atau direkturnya siapa, komisarisnya siapa, ya kan? Terus manajernya siapa, manajer itu bagian apa, ngapain, tugas-tugasnya apa-apa aja. Juga kalian juga harus sudah benar-benar dibagi sesuai dengan kebutuhan perusahaannya kalian. Karena kebutuhan perusahaan kalian itu pasti kalian juga sudah paham. Poinnya teman-teman, administrasi ini bisa mengendalikan penghasilan perusahaan Anda. Jadi kalian harus bisa menerapkan si ilmu administrasi tersebut ya. Kemudian administrasi perusahaan dalam bisnis itu fungsinya bisa membuat perencanaan bisnis berbasis data. Jadi pengembangan-pengembangan yang ada dalam perusahaan kalian, yang akan perusahaan kalian rencanakan dalam bisnisnya, dalam perjalanan perusahaan tersebut, itu semuanya sudah tercatat. Dan sekali perencanaan, pengendaliannya pun, kontrol sistemnya pun juga kalian juga sudah pahami. Melakukan pengawasan-pengawasan dan lain-lain itu bisa dilakukan manual by orang, tapi kan capek ya. Bisa juga by sistem. Jadi kan juga harus memahami ya itu ya. Terus kemudian pembuatan keputusan ini pun juga harus berlandaskan yang objektif. Karena yang namanya kita bikin usaha, kita bikin bisnis itu teman-teman disengaja. Tujuannya apa? Keuntungan, margin, profit, duit, uang. Tujuannya kan ke situ ya. Jangan sampai kita bikin perusahaan menyenangkan orang lain. Poinnya adalah bagaimana ceritanya, kita bercerita, kita beradministrasi, mencatat itu sesuai dengan kebutuhannya kalian. Kalau kalian di sini masih bingung bagaimana mencatatnya, bagaimana bikin administrasi yang jelas, nanti kalian bisa konsultasi dengan saya. Bisa ngobrol-ngobrol lah. Nah ini teman-teman ruang lingkup ilmu administrasi atau ruang lingkup administrasi dalam perusahaan itu tentang yang pertama manajemen keuangan, terus kemudian manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Ini dipisah-pisah ya teman-teman ya. Jadi ruang lingkup dari administrasi tersebut untuk manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Gitu teman-teman.
Nah, dari sisi manajemen-manajemen tersebut, administrasi-administrasi tersebut itu nggak semuanya tidak berkonsep, pasti ada konsepnya. Kalian siapin konsep dan strateginya. Masih bingung juga di sini? Konsultasi langsung sama saya. Apa sih coach yang harus saya lakukan untuk mengembangkan administrasi dalam perusahaan saya? Apa sih yang harus saya siapkan? Mencatatnya dari mana sih? Bikin manajemen keuangan itu bagaimana sih? Padahal kan udah saya share juga ya tentang bagaimana bikin pencatatan keuangan. Terus bagaimana sih kita mencatat polanya untuk manajemen pemasaran? Bagaimana juga sih kita bagaimana mengendalikannya dan lain-lain, itu semuanya sudah saya ajarkan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Saya yakin kalian juga sudah mempersiapkan bagaimana itu untuk melaksanakan manajemen administrasi secara company-nya kalian atau di perusahaannya kalian secara fit. Kemudian prinsip-prinsipnya dari dasar administrasi tersebut, teman-teman, itu prinsipnya yang jelas di sini simple aja, bikin di 3 prinsip. Prinsip yang pertama, transparansi, keterbukaan, tanggung jawab tentang sosialnya si perusahaan tersebut. Kemudian kualitas dan inovasi. Sorry, inilah seret saya. Jadi teman-teman, prinsip-prinsip inilah yang harus kalian jaga, yang harus ada dalam pencatatan administrasi atau pelaksanaan implementasi dari administrasi perusahaan kalian. Harus ada ini ya unsurnya ya, keterbukaan dan transparansi, sosial perusahaan, dan inovasi. Kemudian teman-teman, ada penerapan ilmu administrasi di perusahaan itu dalam pengambilan keputusan. Itu bisa juga dipakai, teman-teman. Karena administrasi yang jelas, pengadministrasian, manajemen administrasi yang benar, yang jelas, yang solid, yang fit, itu bisa jadi untuk mengambil keputusan-keputusan si bos atau the owner atau manager. Itu bisa berdasarkan analisa data, proses pengambilan keputusan tersebut. Terus proses pengambilan keputusan itu bisa dengan metode-metode untuk mengambil keputusan secara struktur dengan meminimalisir resikonya, teman-teman. Terus kemudian kolaborasi tim. Jadi untuk mengambil keputusan itu, teman-teman, dengan berdasarkan administrasi yang jelas, itu kalian juga mempunyai cara bagaimana mengambil keputusan yang sesuai dengan perusahaannya kalian. Nah, untuk mengambil keputusan ini kalian harus punya minimal 3 skema. Yang pertama, dengan cara menganalisis ya, menganalisis data atau analisa data. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan dengan proses pengambilan keputusan tersebut itu dengan menggunakan metode-metode yang meminimalisir risiko, meningkatkan hasil pastinya. Terus kemudian bisa juga dengan cara kolaborasi tim. Jadi berkumpul semuanya tim direksi, bisa dimusyawarahkan, bisa diobrolkan di situ di meja tersebut. Jadi teman-teman, untuk mengambil keputusan secara administrasi harus dikelola lebih tepat. Karena apa? Untuk pengambilan keputusan tersebut itu tidak harus yang namanya owner itu selalu benar. Tidak harus yang namanya pimpinan itu selalu benar. Tapi bagaimana caranya biar perusahaan kita bisa maju, kita harus dengarkan juga omongan-omongan dari bawah. Omongan dari tim sales, tim marketing, tim project development, tim produksi, kita harus dengerin. Sehingga kalian untuk menentukan dan memutuskan apa yang harus keputusan diambil, kebijakan yang diambil, itu sudah tepat sasaran. Gitu teman-teman. Kemudian pengembangan karir di bidang ilmu administrasi dalam perusahaan itu penting teman-teman untuk SDM-nya kalian. Jadi bagaimana sih untuk mengkaji SDM kita ini udah sesuai dengan kebutuhannya perusahaan belum? Udah sekiranya udah bisa meningkatkan omsetnya kita belum? Jadi bagaimana caranya biar omset kita naik, SDM kita juga terus bekerja dengan kita, loyal ya kan? Itu harus dijaga teman-teman. Nah, pola penjagaannya itu kalian juga bisa melakukan metode-metode seperti ini. Jadi yang pertama bisa dengan pendidikan dan pelatihan. Ikutkan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Jadi misalnya yang ini tim sales ini bagus banget nih, cuman dia lulusan SMA misalnya atau SMK misalnya. Boleh nanti dikasih reward, misalnya dikasih reward mereka bisa meneruskan sampai S1.
dibayarkan oleh perusahaan, misalnya seperti itu ya, ngambil kelas karyawan, nanti perusahaan yang akan bayar, nanti dikasih lah, nanti kamu kalau saya sekolahkan, nanti kamu begini ya, target kamu begini ya, gitu. Saya rasa dengan challenging seperti itu dan dikasih reward seperti itu, mereka akan semangat, semakin betah mereka di perusahaan kalian. Dan dikasih pelatihan-pelatihan juga, ikutin seminar, ikutin workshop, sehingga kemampuan SDM kalian itu lebih baik dan lebih modern. Kenapa? Karena zaman sekarang itu berubahnya cepat sekali. Informasi begitu cepat sekali kita terima, begitu cepat sekali tersebar. Jadi kalau kita ketinggalan informasi, kita ketinggalan update, ketinggalan update yang ada di dalam ruang lingkup ini, secara kalau saya bilang ini informasi sekarang itu kan jauh menyebar cepat ya, dari media sosial, koran online dan lain-lain, TV dan lain-lain, itu penyebarannya kan cepat. Kalau kita ketinggalan informasi-informasi tersebut, informasi-informasi update, kita nggak tahu nih yang trending saat ini tentang apa, terus produk apa sih yang trending hari ini, terus kira-kira metode apa lagi sih yang bisa kita pakai untuk zaman yang sekarang, bagaimana sih kita bisa merayu calon customer kita di kaum milenial, Gen Z, Gen X, dan lain-lain, itu bagaimana sih penerapannya, bagaimana sih kita membuatnya, sehingga iklan promosi kita itu bisa diterima sama mereka. Nah itu, kalau kalian ketinggalan informasi-informasi yang seperti itu akan sangat-sangat menghambat perkembangan dari sisi perusahaan kalian. Itulah yang dimaksud kenapa SDM kalian itu dibutuhkan untuk upscaling dari skillnya mereka. Jadi kompetensinya mereka bertambah ketika mereka ikut workshop, seminar, ataupun mereka ikut kelas-kelas online gitu teman-teman. Terus kemudian pengalaman kerja teman-teman, dari pengalaman kerjanya mereka pun juga kalian bisa memonitoring, karena kan semuanya dengan administrasi yang lengkap tersebut itu kalian bisa tahu nih anak-anak kita, tim kita itu sudah capai mana, bisanya apa, terus bisa di upscaling di sisi yang mana, bakatnya bagaimana, hobinya bagaimana, itu kalian sudah punya data tersebut. Jadi kalian akan mudah menentukan sebagai owner, menentukan keputusan ini mau diapain, mau ngapain, sampai mendelegasikan apa, itu sudah paham. Terus kemudian yang ketiga, networking teman-teman. Jadi untuk ngebangun jaringan yang profesional itu, kalian bisa mendapatkan informasi, peluang, dan dukungan dari orang-orang sekitar itu tuh di industrinya kalian, di perusahaannya kalian itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena semuanya tersusun dan terstruktur teman-teman. Jadi salah satu fungsi dari administrasi itu strukturnya itu jelas. Jadi gitu teman-teman. Kemudian ini nih, yang saat ini tantangan-tantangan, peluang yang ada dalam ilmu administrasi perusahaan tersebut itu, biasanya teman-teman di bidang ilmu administrasi perusahaan itu peluang untuk pertumbuhan ekonomi kan semakin cepat nih. Kalau kita nggak ngikutin ilmu administrasi yang pas, yang fit dengan zaman yang sekarang yang modern ini, itu kita ketinggalan teman-teman. Itu kenapa sebagai perusahaan, sebagai owner terutama, itu harus aware di situ, penguasaan tentang itu. Kalau kita tidak lagi mampu untuk belajar, delegasikan ke tim atau SDM kita yang bisa belajar dan mempelajari hal tersebut, sehingga bisa diterapkan di perusahaan kita, gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, salah satunya yaitu keseimbangan kerja dan hidup, ya. Jadi mencoba menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan ini tidak hanya kita mau naikin gajinya doang, tapi bagaimana ini membuat keputusan untuk kesejahteraan karyawan itu jauh lebih fit, dan kita terkesan menjadi perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraannya mereka. Itu yang salah satu membuat karyawan-karyawan kita itu loyal sama kita, mau bekerja dengan kita tulus, jujur, dan ikhlas. Kemudian teman-teman, inovasi teknologi yang harus kalian aware itu, manfaatkan baik-baik teknologinya zaman sekarang ya kan. Apalagi zaman sekarang itu udah marak banget ya, teknologi makin maju, AI
Banyak sekali lah AI yang sudah tersebar di kita sekarang ini tuh mulai pakai, mulai aware dengan situ, gunakan yang namanya keterampilan, pengetahuan, ilmu tentang teknologi yang bisa kita pakai di perusahaan kita. Inovasi-inovasi apa yang harus kita lakukan dalam perusahaan kita, itu harus benar-benar kalian pikirkan dan kalian kerjakan. Sehingga tidak merasa bosen, tidak merasa itu-itu aja, karyawan juga merasa lebih dinamis, mereka pasti akan lebih seneng. Kemudian manajemennya manajemen keberagaman teman-teman, karena mengelola manajemen yang banyak itu, apalagi SDM-nya banyak, itu harus benar-benar kalian bisa menentukan dengan bijak sebagai owner, sebagai pimpinan, sebagai pemimpin. Ambil keputusannya dengan bijak sehingga mereka itu tidak merasa terzolimi dan mereka tidak terpaksa mengerjakannya, tidak terpaksa dalam menunaikan tugasnya itu teman-teman. Jadi ajak mereka berkolaborasi, berkontribusi dalam perusahaannya kalian sehingga mereka turut andil dalam kesuksesan perusahaan. Karena saya yakin kita semakin lama bukan semakin semakin kuat dan sehat, tapi kita semakin lama semakin ada keterbatasan dengan usia. Pasti kita ada keterbatasan yang namanya kemampuan kita, kapasitasnya kita. Jadi itu bagaimana perusahaan tetap berjalan, ya SDM yang jujur, SDM yang bisa kita percaya itu bisa meneruskan. Gitu teman-teman. Jadi ini tantangan-tantangan yang biasa yang dilakukan atau tantangan-tantangan yang biasa UMKM merasakan itu rata-rata seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu merasa kayak saya masih belum siap untuk nambah SDM, saya masih belum siap untuk menambah biaya iklan karena production saya, karena perjualan saya, karena kemampuan saya, karena ini itu segala macam. Jadi banyaklah itu keluhan-keluhan seperti itu diutarakan sama UKM-UKM binaan saya. Tapi mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kalian miliki sekarang tentang bagaimana kita beradministrasi, bagaimana kita menjalankannya. Yang jelas teman-teman, manajemen administrasi perusahaan itu sangat penting. Gunanya jelas ya kan, bisa menghasilkan monitoring sistem untuk SDM, untuk operasional, untuk kebutuhan masa depan ya, untuk memprojection sebuah target. Kita nih targetnya tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun ke depan, dan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun ke depan itu kita punya projection yang lebih luas lagi, sehingga selagi kita punya mimpi yang lebih besar lagi, insya Allah kita akan dimampukan penyesuaiannya sampai mimpi tersebut kita bisa capai, selagi kita fokus mau menyelesaikan mimpi tersebut teman-teman. Sampai sini teman-teman kira-kira masih bingung atau sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham dengan informasi ini. Kalau kalian masih bingung, lagi-lagi boleh komunikasi dengan saya. Penerapannya untuk manajemen keuangan bagaimana? Penerapannya untuk manajemen operasionalnya bagaimana? Sampai dengan manajemen marketing atau manajemen pemasarannya seperti apa? Kalian bisa konsultasi dengan saya anytime ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga kalian bisa membuat standarisasi untuk administrasi perusahaan kalian dan perusahaan kalian bisa jalan lebih baik lagi, terstruktur, terorganize dengan baik. Oke teman-teman, demikian materi saat ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat buat kalian dan bisa dilakukan oleh kalian, bisa dilaksanakan, dan bisa juga kalian mulai sekarang aware dengan yang namanya administrasi perusahaan. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.